Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Violin. Saya merupakan dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai terapi cairan, meliputi terapi cairan resusitasi, rehumatan, dan juga perioperatif. Untuk beberapa hal yang akan kita bahas lebih lanjut, yaitu mengenai fisiologi cairan dalam tubuh, tujuan terapi cairan dan jenis cairan sesuai indikasi. Kemudian yang ketiga, terapi cairan resusitasi. Yang keempat, terapi cairan rehumatan. Dan yang kelima adalah terapi cairan perioperatif. Yang pertama, mengenai fisiologi cairan dalam tubuh. Bahwa air di dalam tubuh akan didistribusikan antara dua kompartemen cairan yang utama yang dipisahkan oleh membran sel, yaitu yang pertama adalah kompartemen intraseluler dan yang kedua adalah kompartemen ekstraseluler. Kompartemen ekstraseluler ini akan dibedakan menjadi komponen interstisial dan juga komponen intravaskular atau komponen plasma. Berikut ini merupakan contoh dari kompartemen cairan dalam tubuh pada individu dewasa laki-laki dengan berat badan 70 kg. Bahwa jumlah cairan dalam tubuhnya terdapat 42 liter dengan pembagian yaitu di dalam cairan intraseluler akan terdapat 28 liter, pada bagian ekstraseluler terdapat 14 liter, dan di bagian ekstraseluler itu akan terbagi lagi menjadi bagian interstisial sebanyak 9,5 liter, bagian plasma 3,5 liter, dan bagian transseluler sebanyak 1 liter. Untuk komposisi cairan di dalam tubuh, bahwa presentasi cairan di dalam tubuh itu tergantung pada usia, jenis kelamin, dan derajat status gizi seseorang. Seiring dengan pertumbuhan seseorang, maka persentase jumlah cairan terhadap berat badan akan menurun. Yang pertama di sini untuk neonatus, bahwa komposisi cairan dalam tubuhnya sebesar 80%, pada infan yaitu sebesar 70%, pada anak-anak sebanyak 65%, pada laki-laki dewasa sebanyak 60%, dan pada perempuan dewasa sebanyak 50%. Baik, kita akan bahas mengenai pertukaran antara kompartemen cairan, yaitu bahwa difusi berperan dalam sebagian besar pertukaran cairan dan zat terlarut antar kompartemen. Bahwa laju difusi suatu substansi untuk melewati suatu membran bergantung pada yang pertama permeabilitas substansi, yang kedua perbedaan konsentrasi substansi antar dua sisi, yang ketiga perbedaan tekanan antar kedua sisi, dan yang keempat ada potensial elektrik untuk substansi bermuatan. Kemudian untuk proses difusi itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yakni difusi melalui intravaskuler maupun difusi melalui membran sel. Untuk difusi melalui intravaskuler ini diatur oleh perbedaan bermakna pada tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik, yang nantinya bahwa tekanan pada kapiler arteri ini akan ditentukan oleh tonus sphincter prekapiler. Secara normal, 90% cairan yang difilter akan direabsorpsi kembali ke dalam kapiler, dan cairan yang tidak direabsorpsi kurang lebih sebanyak 2 ml per menit akan memasuki cairan interstisial dan dikembalikan oleh aliran limfatik ke kompartemen intravaskuler. Yang selanjutnya yaitu difusi melalui membran sel. Difusi melalui membran sel ini dapat dibedakan juga menjadi tiga, yaitu difusi secara langsung atau tanpa diperantarai oleh channel maupun karier protein, yaitu untuk molekul-molekul seperti oksigen, CO2, air, dan molekul larut lipid. Kemudian yang kedua yaitu difusi melalui membran sel yang diperantarai oleh kanal protein atau kanal ion spesifik seperti kation Na, K, dan juga kalsium. Kemudian yang ketiga ada difusi membran sel melalui karier protein atau protein pembawa, yaitu untuk difusi pada glukosa dan asam amino. Kita akan bahas mengenai sifat cairan berdasarkan tonisitasnya. Yang pertama adalah cairan hipertonis, bahwa cairan ini memiliki osmolaritas yang lebih besar daripada serum, yang membuat cairan ini nantinya akan menyebabkan cairan di dalam intrasel akan bergerak ke intravaskuler. Kemudian contoh dari cairan hipertonis ini adalah dextrose 10%, aminofusin, dan albumin. Kemudian yang kedua ada sifat cairan berdasarkan tonisitasnya yaitu isotonis, yang memiliki osmolaritas sama dengan serum, yaitu bahwa cairan tetap berada di pembuluh darah dan dapat digunakan pada kondisi hipovolemia maupun beresiko nantinya menyebabkan terjadinya overload cairan. Kemudian untuk cairan isotonis ini contohnya ada NaCl 0,9% dan Ringer laktat.
Kemudian untuk sifat cairan yang ketiga ada hipotonis yang memiliki osmolaritas lebih kecil dari serum. Cairan-cairan ini akan menyebabkan terjadinya pergerakan cairan dari intravaskuler ke intrasel sehingga cocok digunakan untuk sel yang mengalami dehidrasi. Contohnya adalah NaCl 0,45%. Untuk sifat cairan berdasarkan tonisitasnya itu, kita bisa lihat berdasarkan gambar ini, bahwa pada cairan hipertonik, nantinya cairan di dalam intraseluler akan keluar ke dalam intravaskuler sehingga terjadilah plasmolisis. Sedangkan pada cairan yang isotonis, karena osmolaritasnya sama dengan serum, otomatis kondisi sel di sini akan tetap tenang. Dan untuk cairan hipotonik, karena dia akan menyebabkan cairan di intravaskuler masuk ke intrasel, akan menyebabkan terjadinya turgid pada sel. Yang selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai tujuan terapi cairan. Tujuan terapi cairan ini sebenarnya dapat dibagi menjadi tujuan terapi umum dan juga tujuan terapi perioperatif. Nah, tujuan terapi umum ini dapat dibedakan menjadi dua lagi, yaitu untuk resusitasi, yaitu mengganti kehilangan cairan akut, dan maintenance untuk dukungan nutrisi kebutuhan harian. Sedangkan untuk yang perioperatif kita dapat bedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, untuk preoperatif, yaitu mengganti cairan akibat puasa, fasilitas vena terbuka untuk koreksi defisit akibat hipovolemi atau dehidrasi. Kemudian untuk intraoperatif, yaitu dapat digunakan untuk koreksi kehilangan cairan melalui luka operasi dan mengganti cairan yang hilang melalui organ ekskresi. Sedangkan untuk terapi cairan postoperatif, yaitu digunakan untuk cairan pemeliharaan, nutrisi parenteral, dan koreksi terhadap kelainan akibat terapi lain. Selanjutnya kita akan bahas jenis cairan dan indikasinya. Yang pertama yaitu cairan pemeliharaan, yang digunakan untuk mengganti kehilangan cairan tubuh lewat urin, feses, paruh, maupun keringat. Yang kedua yaitu cairan pengganti, yang digunakan untuk mengganti kehilangan cairan akibat proses patologi. Yang ketiga yaitu cairan tujuan khusus, yaitu untuk mengkoreksi gangguan keseimbangan elektrolit. Dan yang keempat yaitu cairan nutrisi untuk pasien yang membutuhkan nutrisi parenteral. Untuk terapi cairan resusitasi, di sini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada kristaloid dan juga koloid. Untuk kristaloid ini, dia memiliki berat molekul yang lebih kecil dan memiliki waktu paruh yang lebih singkat, yaitu 30-60 menit. Untuk distribusinya di dalam peredaran darah juga lebih cepat, sehingga dapat digunakan untuk resusitasi awal pada kasus shock hemoragik maupun shock septik. Cairan kristaloid ini tidak memberikan pengaruh pada faal hemostasis dan dapat diberikan 2-3 kali dari jumlah perdarahan. Cairan kristaloid ini memiliki risiko anafilaksis yang lebih rendah, contohnya yaitu ada NaCl 0,9% dan ada Ringer laktat. Untuk cairan resusitasi yang kedua yaitu koloid yang memiliki berat molekul lebih besar dan memiliki waktu paruh lebih lama yaitu beberapa jam hingga beberapa hari. Oleh sebab itu, distribusinya akan lebih lama di dalam sirkulasi dan nantinya dapat mempengaruhi faal hemostasis sehingga memiliki risiko anafilaksis yang lebih mungkin terjadi. Untuk jumlahnya dapat diberikan sesuai dengan jumlah perdarahan, contohnya ada dextran, albumin, dan juga plasma. Untuk cairan kristaloid yaitu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu ada cairan hipertonis, hipotonis, dan juga isotonis. Untuk cairan kristaloid hipertonis, ini efeknya dapat meningkatkan curah jantung karena perbaikan preload dan mungkin akibat efek sekunder dari efek inotropik positif pada miokard serta penurunan afterload sekunder akibat efek vasodilatasi kapiler visceral. Hal ini akan menyebabkan perbaikan perfusi pada organ-organ. Dan efek sampingnya yaitu dapat menyebabkan hipernatremi serta hiperkloremi. Contohnya itu sendiri ada dextrose 5% dalam setengah normal salin, dextrose 5% dalam normal salin, salin 3%, salin 5%, dan dextrose 5% dalam Ringer laktat. Untuk cairan kristaloid hipotonis yaitu ada dextrose 5% dalam air dan setengah normal salin. Sedangkan untuk cairan kristaloid isotonis yaitu ada Ringer laktat, normal salin, dan dextrose 5% dalam seperempat normal salin. Selanjutnya yaitu cairan koloid. Untuk cairan koloid ini dapat diberikan pada pasien dengan defisit cairan berat seperti pada shock hipovolemik atau hemoragik sebelum diberikan transfusi darah, diberikan pada penderita dengan hipoalbuminemiar berat, dan pasien dengan kehilangan protein dalam jumlah besar seperti pada pasien-pasien luka bakar. Cairan koloid dapat dibedakan menjadi dua, yaitu koloid alami dan juga koloid sintetik. Dan koloid alami contohnya ada protein plasma 5% dan albumin, sedangkan koloid sintetik ada dextran, hydroxyethyl strats yang paling sering digunakan, dan ada gelatin.
Untuk komposisi cairan resusitasi, yaitu dapat dilihat pada tabel, yaitu untuk jenis cairannya memiliki komponen natrium, kalium, glukosa, maupun osmolaritas dan pH yang berbeda-beda. Kemudian kita akan bahas mengenai terapi cairan rumatan. Terapi cairan rumatan ini yang dapat digunakan yaitu ada elektrolit dan juga nutrisi. Untuk elektrolit, yaitu yang paling dibahas yaitu ada 5, atau yang paling ditekankan ada kondisi hiponatremi, hipernatremi, hipokalemi, hiperkalemi, dan juga hipokalsemia. Sedangkan untuk cairan rumatan yang kedua, yaitu nutrisi yang diberikan secara parenteral pada pasien yang tidak mau makan, tidak boleh makan, dan tidak dapat makan secara peroral. Dan untuk kebutuhan nutrisi ini nantinya diberikan sesuai syarat. Cairan rumatan ini nantinya akan diberikan sesuai kebutuhan yakni 25-30 ml per kilogram per hari. Kemudian kebutuhan untuk kalium, natrium, dan juga klorid kurang lebih sebesar 1 mmol per kilogram per hari. Dan kebutuhan glukosa kurang lebih 50-100 gram per hari. Ini dia syarat nutrisi parenteral, yaitu dapat diberikan pada pasien dengan 4 kondisi. Yang pertama, pasien dengan gangguan absorpsi makanan, seperti pasien dengan operasi fistula enterocutaneus, pasien dengan atresia intestinal, colitis infeksiosa, maupun obstruksi usus halus. Kemudian pada pasien gangguan motilitas usus, seperti ileus, pseudoobstruksi, maupun skleroderma. Yang ketiga, yaitu pasien dengan kondisi usus yang harus diistirahatkan, seperti pasien dengan pankreatitis berat, pasien dengan status preoperatif dengan malnutrisi berat, pasien dengan angina intestinal, stenosis arteri mesentrika, maupun pasien dengan diare berulang. Sedangkan yang keempat yaitu syarat nutrisi parenteral dapat diberikan pada pasien yang memang tidak memungkinkan diberikan jalur enteral, seperti pasien dengan gangguan makan, pasien yang muntah terus-menerus, pasien dengan gangguan hemodinamik, dan pasien dengan hiperemesis gravidarum. Kita akan lanjut untuk membahas mengenai kebutuhan cairan pemeliharaan, yaitu dapat menggunakan rumus dari formula Holiday Segar, yaitu dengan 10 kg pertama dapat dikalikan dengan 4 ml, 10 kg berat badan kedua dikalikan dengan 2 ml, dan sisa berat badan dikalikan dengan 1 ml untuk mengetahui kebutuhan cairan per jam. Kita contohkan pada pasien dengan berat badan 60 kg, maka kebutuhan cairan pemeliharaannya yaitu 40 ml ditambah 20 ml ditambah 40 ml, dengan total kebutuhan cairan per jam yaitu 100 ml per jam. Baik, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai terapi cairan perioperatif, baik itu preoperatif, intraoperatif, maupun postoperatif. Terapi cairan perioperatif yang harus kita hitung yaitu ada 3, yaitu ada kebutuhan cairan basal, defisit cairan puasa, dan juga third space loss. Di sini untuk kebutuhan cairan basal sama seperti tadi, kita akan gunakan formula 421. Sedangkan untuk defisit cairan puasa, kita akan hitung dari kebutuhan cairan basal dikali lama puasa. Dan nantinya setelah infus terpasang, kita akan berikan pada jam pertama setelah infus terpasang sebesar 50% DCP ditambah KCB. Kemudian jam kedua setelah infus terpasang diberikan sebanyak 25% DCP ditambah KCB. Dan pada jam ketiga diberikan 25% DCP ditambah KCB-nya. Kemudian untuk perhitungan third space loss-nya kita dapat gunakan rumus 468 sesuai dengan jenis operasi, yaitu operasi minor, moderate, maupun mayor. Untuk perhitungan KCB dan juga DCP ini merupakan perhitungan cairan preoperatif, sedangkan untuk third space loss-nya ini yaitu perhitungan cairan intraoperatif, yang kita dapat ilustrasikan pada kasus ini. Misalnya saja pasien usia 30 tahun dengan berat badan 60 kg dan dipuasakan selama 8 jam, untuk menjalani operasi fraktur femur, maka perdarahan jam pertama yang diperkirakan yaitu sebesar 30 cc, kemudian perdarahan di jam kedua terjadi sebanyak 200 cc, kemudian untuk perdarahan di jam ketiga tidak terjadi, dan perdarahan di jam keempat terjadi sebanyak 200 cc. Oleh sebab itu, yang pertama kita dapat hitung yaitu KCB-nya, sesuai rumus 421, didapatkan 100 ml per jam. DCP-nya kita hitung 100 dikali 8 atau lama puasanya didapatkan 800 ml. Dan third space loss-nya bahwa operasi ini tergolong dalam operasi moderate, sehingga kita kalikanlah 6 dengan berat badannya, didapatkan 360 ml per jam. Perhitungan kebutuhan cairan tiap jamnya kita dapat gunakan rumus sesuai dengan formula yang terdapat pada kotak berwarna merah muda ini. Dan
kita dapatkan hasilnya untuk kebutuhan cairan jam pertama, yaitu sebesar 1560 ml, kebutuhan cairan di jam kedua sebesar 1060 ml, kebutuhan cairan di jam ketiga sebesar 860 ml, dan kebutuhan cairan di jam keempat sebesar 560 ml. Baik, selanjutnya, untuk perkiraan jumlah perdarahan di intraoperatif itu, kita juga harus pertimbangkan untuk pemberian terapi cairannya. Bahwa pasien-pasien dengan perdarahan lebih dari 20% dari perkiraan volume darah pada pasien dewasa, atau lebih dari 10% dari perkiraan volume darah pada pasien anak, dapat kita indikasikan untuk pemberian transfusi. Sedangkan pasien dengan perdarahan kurang dari 20% pada pasien dewasa atau dengan perdarahan kurang dari 10% pada pasien anak, kita dapat berikan kristaloid sebanyak 2-3 kali dari jumlah perdarahan atau koloid yang sama dengan jumlah perdarahan atau kombinasi kristaloid dan koloid. Kemudian untuk perhitungan jumlah perdarahan saat operasi, kita harus akumulasikan dari 3 hal berikut. Yang pertama, ada jumlah darah yang tertampung di botol penampung. Yang kedua adalah tambahan berat kasa yang dikonversikan bahwa seberat 1 gram kasa sama dengan 1 ml perdarahan. Dan ditambahkan dengan faktor koreksi, yaitu 25% dari jumlah yang terukur ditambah dengan jumlah yang terhitung, atau jumlah darah yang tercecer dan melekat di kain penutup lapangan operasi. Baik, kita lanjutkan dengan terapi cairan perioperatif bagian postoperatif. Bahwa pasien yang diperbolehkan minum pasca bedah nantinya dapat diberikan cairan melalui jalur vena terbuka, sedangkan pasien yang dipuasakan pasca bedah selama kurang dari 3 hari dapat diberikan nutrisi dasar mengandung air, elektrolit, karbohidrat, dan juga asam amino esensial. Sedangkan pada pasien yang dipuasakan pasca bedah selama lebih dari 3 hari dapat diberikan formula yang sama dengan pasien yang puasa selama kurang dari 3 hari, ditambah dengan hari kelima diberikan tambahan emulsi lemak. Sedangkan untuk pasien dengan kondisi tertentu, misalnya saja pasien dengan kondisi pre-op yang buruk, memang nutrisinya buruk dari sebelum operasi, dapat diberikan nutrisi parenteral total. Baik, ini merupakan sumber pustaka yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan dari slide PowerPoint ini. Dan sekian pemaparan dari saya mengenai terapi cairan, meliputi cairan resusitasi, rumatan, maupun perioperatif. Semoga penjelasan ini dapat membantu. Terima kasih.